warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA IT Al-Kausar. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua OSIS periode 2021 dan 2022, yaitu Bang Adi Ilham dan Kak Bunga Putri Juwita. Apa kabarnya hari ini Bang sama Kak Bunga? Kalau Bang Adil hari ini sebenarnya not that good lah ya, tapi mungkin karena cuaca hari ini juga agak redup-redup gimana gitu kan. Oke. Jadi ya agak batuk-pilek sedikit lah. Kalau untuk abangnya sendiri, Untuk sejauh ini kayaknya baik-baik aja, kayak mungkin harus lancar alhamdulillah. lagi akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih kakak sama abang? Kalau kakak sendiri, satu minggu ini tuh full UHA. Satu hari ada yang satu, ada yang dua, jadi itulah sibuk belajar UHA aja lah kelas 12. Memang kalau kita yang udah kelas 12 nih pikirannya memang harus full belajar, memang kacau. Karena kesibukan kakak dan abang yang penuh dengan PR, UHA, mungkin kakak sama abang udah ada rencana belum untuk kedepannya mau ngapain, atau udah milih-milih belum pendidikannya mau kuliah di mana, atau udah mempersiapkan apa gitu. Kalau untuk kakak sendiri, kakak tuh pengen insya Allah ngambil Undip. Kalau nggak teknik kimia, kalau nggak teknik lingkungan. Tapi kalau misalkan Allah berkata lain, kakak ke Universitas UPVN Jawa Timur. Wih, semoga semoga bisa tercapai. Amin ya Allah. Kalau untuk Bang Adil sendiri gimana nih? Apa plan kedepannya? Apakah lanjut kuliah atau ada cara lain gitu? Wah, ada cara lain nggak ya pertanyaan? Kalau abang sendiri ya sama, punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Doakan buat teman-teman semuanya, adik-adik abang pengen masuk ke Universitas Erlangga di Surabaya. Jauh mimpinya memang, tapi ya kita berdoa sama-sama semoga apa yang dicita-citakan berhasil. Amin. Termasuk untuk kalian berdua juga. Semuanya. Semuanya ya, seluruh siswa Kausar ya. Pasti nanti siswa yang lain ngerasa Iya. keren nih kan abang-abang sama Kak Bunga udah ada lah rencana kedepannya mau milih kuliah apa. Kalau boleh tahu sebelumnya cita-citanya apa sih? Apa mau kontribusi apa yang mau diberikan untuk Indonesia kita ini? Kontribusi terus cita-cita. Kalau kakak pribadi karena latar belakang keluarga kakak juga engineer, jadi kakak pengennya tuh engineer. Tuh di kakak juga pengen kerja di PT Freeport Indonesia. Keren. Nice ya. Amin. Kalau untuk Bang Adil sendiri? Kalau abang sendiri itu cita-citanya pengen jadi konsultan lingkungan. Jadi nanti mana tahu teman-teman mau buka lahan kan, mau buka suatu perusahaan, mana tahu bolehlah konsultasinya ke abang. Boleh nih ya untuk siswa-siswa Al-Kausar yang mau buka lahan atau mau buat perusahaan, call aja Bang Adil. Oke, nanti Nomornya ada di bawah. di bawah ini ya. Oke. Harga pun bisa mirip lah. Harga Iya, mana? sip, makasih. Jadi baiklah kita ini mau nanya nih Bang. Kan sebelumnya udah pernah nih jadi ketua OSIS dan Kak Bunga sebagai wakil ketua OSIS periode 2021 dan 2022. Ya mungkin sekarang mantan lah ya. Apa sih arti jabatan setelah abang dan kakak telah melaksanakan dan telah menyelesaikan amanah? Apa sih arti bagi abang sama kakak, dan amanah apa yang pernah diberikan kepada abang dan kakak? Menurut kakak, arti jabatan menurut kakak tuh anugerah. Kenapa kakak bilang anugerah? Anugerah ya. Anugerah. Iya. Kalau Terlalu di meresapi. banyak. Kalau misalkan kita ingat-ingat lagi kan, pada zaman pandemi kami masih corona, masih COVID. Awal-awal kita sekolahnya cuma modul di rumah, Zoom. Terus kalau ke sekolah juga pakai baju bebas ya kan. Jadi alhamdulillah anugerah yang terindah semasa kakak SMA itu adalah jabatan kakak di OSIS inilah. Karena dengan itulah kakak bisa jadi orang yang bisa dibilang bermanfaat
banyak Oh, gitu. iya. Beri tepuk tangan dulu untuk Kak Bunga. Kalau untuk Bang Adil sendiri gimana Bang Adil? Kalau untuk abang sendiri, jabatan itu adalah sesuatu yang bisa mengimprove kemampuan diri. Challenge. Karena aku percaya kalau kita nggak men-challenge diri kita sendiri, kita nggak akan grow up. Gitu. Jadi karena jabatan yang abang pegang dan satu kisah, abang jadi ketua OSIS pada saat itu tunggal, nggak ada calon yang lain. Jadi otomatis abang tuh merasa kayak Al-Kautsar ini memang mau nggak mau ya harus berada di tangan saya gitu. Karena nggak ada lagi calonnya gitu kan. Jadi oke, saya terima tantangan ini. Dengan tantangan ini saya yakin saya bisa grow up menjadi orang yang lebih baik, mempunyai manajemen yang lebih baik, dan itu terbukti dan benar-benar kita rasakan ya kan ya. Berarti awalnya cuman modal tekad aja ya? Awalnya modal tekad, modal nekat. Seiring berjalannya waktu nih, karena cuman ada modal tekad, terus ada nggak sih kendala-kendala di dalam menjadi ketua dan wakil ketua? Apa aja tantangannya dan apa aja hal-hal yang menurut abang tuh menyenangkan di dalam organisasi itu? Kalau ditanya masalah kendala, kerikil-kerikil yang tajam yang coba mengalami jalan itu pasti banyak. Apalagi kan kita di organisasi itu bertemu dengan orang-orang yang ramai, harus mengkondisikan orang-orang yang dengan berbagai perilaku yang berbeda. Ya otomatis sebagai ketua tantangannya sangat banyak. Belum lagi hubungan kita dengan pembina, bagaimana rancangan program kita itu harus matang ya, sematang-matang kali baru bisa direalisasikan. Nah itu sih yang kendala terbesar. Kalau kendala di OSIS ya kayak Bang Adil juga, karena kan kami sama-sama juga kan jabatnya. Ya hubungan antara ketua dengan anggota, kayak anggotanya ini misalkan kita udah ngomong nih, udah bilang besok kita on-cam ya di rapat nih, oke Kak siap, oke Bang siap. Ya kita terus begitu lah ya kan, kayak mana. Terus kalau misalkan kita ada kegiatan di lapangan yang kita pikirkan bisa saja terjadi ke kayak kesalahan atau yang beda gitu yang kita pikirin, dan itulah kendala-kendala yang bisa membuat. Jadi memang menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu memang dibilang mudah enggak. Itu bukan hal yang gampang ya. Itu suatu tanggung jawab yang berat. berat. Dan satu hal, kalau kalian nggak kuat mental, percayalah kalian akan terpuruk. Iya, nanti mental breakdance semua. Kacau ya, Kacau. mental breakdance. Jadi kalau bagi orang-orang yang mental breakdance, siapa yang mental? Benar sekali. Iya. Kan tadi dijelasin nih kan Kak, Bang, masalah kendala-kendalanya atau apa namanya masalahnya dengan anggota yang lain atau pendapat yang tidak relevan atau pendapat yang tidak sama dengan anggota yang lain, itu apa cuma itu kah permasalahan atau batu kerikil-kerikilnya, atau ada lagi lebih besar masalahnya yang pernah dihadapi selama menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Cukup berat pertanyaannya. Cukup berat ya guys, cuman kan ya kalau dibilang lebih berat banyak nih, cuman gimana ya, namanya hidup pasti ada masalah, ada tantangan gitu kan, apalagi kita bisa dibilang memimpin teman-teman yang lain, banyak acara, banyak ini. Yang lebih berat tuh kami jujur punya rencana ada AGC, Al-Kautsar Grand Competition. Apa itu Kak? Oh, jadi mari kita Perlu diceritakan ya. kita kan sharing nih. Siap. Oke, Sharing. Bang Adil. Apa-apa aja sih kendalanya, kenapa kegiatan itu tidak bisa terlaksana, dan kenapa abang memang harus menjalankan itu? Gini, Al-Kautsar Grand Competition, sebuah event yang memang kami adakan. Jadi itu tuh kayak olimpiade, di mana kita tuh memang ingin mengundang seluruh SMP yang ada di sekecamatan Mandau
batin solapan dan beberapa dari pinggir. Keren tuh. Acara besar dong? Iya. Dong. Ya, dengarnya tuh kayak Udah kayak Iya. Keren gitu. Tiga kecamatan. Ya, tinggal Tapi kenapa? Ada apa? Why? Nah ini nih abang mulai kan. pertama. Jadi abang punya ide saat itu, abang coba konsultasikan dengan tim inti OSIS pada saat itu. Abang perintahkan, ayo kita diskusikan kegiatannya gimana, budget yang kita perlukan berapa, anggarannya perlu berapa banyak, apa aja yang harus kita persiapkan. Oke, fix pada saat itu tuh udah dapat nih gambarannya di buku catatan rahasia bukan? Iya. Ada ternyata. Ada rahasia negara. Jadi anggaran pada saat itu sebesar 10 juta lebih awalnya. Wow, besar. 10 juta lebih. Anggaran udah ada. Jadi 10 juta 400 ribuan kalau nggak salah pada saat itu. Sampai hampir 11. Hampir 11 ya, hampir 11 juta. Dan kami juga udah saling menguatkan pada saat itu sama tim inti. Ini proyek besar, ini event besar. Siap nggak siap, kita harus coba lebih dulu ya. Karena kalau nggak dicoba, siapa yang tahu gitu kan. Nah, sampailah tuh kami sekretaris yang suruh, yuk bisa yuk buat proposal gitu kan. Nah, jadi nih proposalnya semua, abang coba konsultasi ke pembina OSIS. Nah, sampai di pembina OSIS, so far beliau setuju. Nah, kemudian sangat setuju ya, lebih tepatnya sangat setuju. Juga proposal itu sudah sampai ke kepala sekolah. Nah, kita kemudian mengajukan ke yayasan. Nah, di yayasan lah kita ternyata terkendala masalah dana. Nah, dana yang 10 juta tadi itu terlalu besar rasanya. Akhirnya proposal dikembalikan. Kami pun memikirkan apa nih solusi dari permasalahan yang kami hadapi, apa solusinya gitu kan, biar acara ini berjalan gitu. Nah, akhirnya solusinya pada saat itu adalah kita mau coba mencari sponsor. Anggarannya juga udah kita kecilkan pada saat itu kalau nggak salah, dari 10 juta jadi 8 jutaan, 2 juta loh dikurangi untuk acara sebesar itu. Kemudian coba nyari sponsor gitu kan. Pak, pokoknya Pak, kami harus mengadain kegiatan ini Pak. Biarlah kami pergi ke Pulau Jawa mencari duit gitu. Udah mau gebu-gebu semangatnya. Apapun saya lakukan demi kamu. Gitu. Acara aja diusahain bagi kamu. Mungkin cerita lanjutannya Kak Bunga. Nah, sampai kita nih, oke, sponsor. Nah, udah ditentuin nih. Oh, Bang Adil udah sponsornya kita cari di Yakul, Kak Bunga bagian tes sosro, Kak Kayla sini pokoknya udah kayak ini udah jijik kali kan. Terus sampai lagi satu titik Al-Kausar hujan. Iya, hujan. Jadi karena sekolah kita alhamdulillah akses ke Kausari bisa dibilang kurang bagus di area padatnya. Tapi sekarang udah bagus kok guys, udah bagus. Alhamdulillah Bapak Syaiful Atim sebelumnya. Alhamdulillah Pak Syaiful Atim mendengarkan semua curahan hati warga Kausari. Terima kasih Bapak Syaiful Ardi. Jadi ya, alhamdulillah kita tidak pernah lagi merasakan yang namanya banjir. Dan itu problematika sekolahnya ada banjir, hujan. Dan setelah dipikir-pikir lagi nih, pas sambil mengajuin sponsor, rupanya terdengarlah perintah dari yayasan bahwasannya kita nggak usah lagi nyari sponsor. Lalu bagaimana? Duit kan kalau nggak dari yayasan kan kita harus nyari sponsor. Karena itu lagi Ya, Harapan. nanti. Jadi setelah pertimbangan yang cukup banyak, ditambah kakak, Kak Lindu, Kak Kayla, dan Kak Bella, kami yang perempuan yang berempat inti, kami berpikir memutuskan bahwasannya kayaknya ABC kita tunda di bulan Agustus Di rencananya. saat itu yang inti
OSIS itu ada 5 orang, berbalik dari 5-0 jadi 1 lawan 4. Abang sebagai ketua OSIS nih kan, abang ini orangnya gigih aja. Pokoknya nggak ada dong, ini harus dijalankan. Udah nampak Di gambar ini ke depan kalau jadi nih event nggak tahu lah sekitar kawasan lapangan sebesar apa. Jadi nggak boleh lah, kan. Tapi ternyata circumstance-nya pada saat itu sekretaris, wakil ketua, bendahara ternyata hatinya dibalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka pun ya tahu lah ya, wanita itu mikirnya kan panjang. Kalau laki-laki itu kan bukan pendek ya, tapi logis. Sebenarnya lebih ke logika. Apa yang nampak di depan mata itu yang jadi titik utamanya. Tapi kalau perempuan A, B, C, D, E, sampai Z mereka gitu. Bisa terfokus. Iya. Dan itulah pada saat itu karena 4 orang yang paling abang percaya di OSIS sudah berkata lain, sudah memantapkan hatinya untuk menunda. Jadi mau nggak mau pada saat itu abang pun ya sudahlah, kita tunda sampai bulan Agustus. Si awalnya bilangnya nunda ya. Nunda. Awalnya nunda nih. Ditunda, ada istilah nggak jadi. Oke, lanjut. Udah kita tunda kan. Tuh akhirnya berpikir pula nih. Kemarin tuh apa ya? Kayak banyak kali pertimbangan di bulan Agustus tuh. Ini yang BC kok sampai sekarang kok belum terdengar nih bahasanya. Tambah lama kita udah mulai belajar aktif kan. Tuh akhirnya dengan berat hati AGC di tahun kami tidak diadakan karena hal-hal sebaliknya corona ya. Dan pesan untuk Hilmi sama dia, kami secara tegas Menyampaikan pesan di sini. bahwa AGC harus diadakan ya Dek. Ingat Hilmi, AGC harus dilaksanakan. Ya, karena AGC inilah titik puncak proposal nantinya. Percaya atau tidak percaya? Tenang, proposal ada, apa ada, tinggal minta ke kami. Aman. Iya. Intinya ada niat kalian, kami bantu. Iya. Ingat ya, ini warisan. Iya benar. Warisan dari Peninggalan itu harus dilaksanakan. Nggak boleh. Jadi tanggung jawabnya rumahnya Besar. harus selesai sampai ke generasi selanjutnya. Iya benar. Nah, satu lagi juga, nanti kalau misalnya Hilmi sama Zuri juga belum berhasil, jangan lupa wariskan kepada Kok jadi beban sekolah? Aduh. Jadi ya itulah ya salah satu cobaan dari wakil ketua dan ketua OSIS selama periode di sekolah ya. AGC. Iya, tapi it's okay lah ya, Bang ya. It's okay. Itu jadi pengalaman gak sih? luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Allah, yes. It's okay to not be okay. It's okay to not be Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Bang. Lidu mau nanya? Kan abang sama kakak nih awalnya ketua OSIS. Di organisasi itu kan hampir 10 bulan ya sebelum 1 tahun sebelum abang memotong masa jabatan. Iya. Ya, baru diketahui mereka memotong masa jabatan mereka untuk melaksanakan pemilu di SMA. Ya. Benar ya? Ya dipotong dari 12 bulan jadi 10 bulan. Jadi gimana sih rasanya setelah transisi menjadi ini biasanya jadi ketua OSIS perasaannya begini, dan setelah dilantik ketua OSIS yang baru gimana sih perasaan abang kakak saat di sekolah, saat di rumah, karena kan tidak ada lagi aktivitas organisasi gitu yang dipegang. Gimana perasaannya? Boleh diungkapin di sini. Kakak cerita dari pas dilantik ya. Pas dilantik saat itu yang melepaskan dan memberikan selempang wakil OSIS,
pada dia itu dibantu oleh Bu Ina. Terus Bu Ina bilang kayak gini ke kakak, makasih ya nak, udah sangat bermanfaat ya SMA. Dan sumpah terpenyuh rasanya kayak Satu kata yang sangat dalam. satu kalimat berjuta makna, masya Allah. Kayak di pikirannya langsung flashback masa-masa awal LDKO, ketemu sama adik-adik hebat, teman-teman hebat, dan ya masya Allah kali gitu. Kayak sampai sekarang kadang masih berpikir ngeliat adik-adik di OSIS deh, dulu pernah juga kayak gitu. Kayak gitu kan. Ditambah alhamdulillah OSIS tahun selanjutnya ini periode Hilmi udah ada 1 kali acara yakni ngabulan bahasa, dan kami melihat di sana bisa dibilang oke lah untuk perdana, oke lah untuk perdana, kayak ligat dan kadang gini loh, ya kadang kita mungkin biasa ngomong, biasa bisa dibilang ngatur Biasa bahasanya, terjun lah ya. terjun. Jadi ngeliat diri kita nggak terjun, nggak ngapa-ngapain, nggak bantuin, rasanya tuh kayak Ada yang miss gitu. ada yang Ada yang miss, kurang. ada yang kurang gitu kan. Ini bukan saya. Iya, ini kan kayak membantuin, tapi udah lah kita lihat ada ini dulu kita. Takutnya kalau kita ngebantu lain pula. Iya. Tapi itu tugas mereka lagi. Iya. Tapi jauh dari kata yang kalian bilang, kami berdua punya tanggung jawab yang bisa dibilang lebih besar daripada kami terjun langsung. Kami di belakang layar, kayak bisa harus support Hilmi, support Hilmi. Berbagi Iya. lah. Iya, berbagi rasa. Paham lah. Iya. Mungkin perasaan kakak tuh kayak karena udah nggak ngebantu, udah nggak menjabat lagi gitu kan. Pas pada adik-adiknya ada yang kurang, kita tahu. Karena Rasanya itu kurang. Rasanya tuh kayak ini nih pas ini tapi kita nggak bisa lagi. tapi gimana cara mengungkapkannya gitu kan? Sementara dia punya ketua yang baru. Iya. Takutnya tersinggung. Tersinggung. Tapi enggak dong ini. Udah bagus deh. Nggak bagus kok. Mereka sekarang hanya mantan. Bukan memberikan nasihat. Mantan, bahasanya mantan terindah. Mantan terindah. Indah. Ya, mantan terindah lah ya. Karena cobaannya lebih besar. Ada corona. Yang kalian hadapi sekarang itu belum. Woi. Iya. Sabar, Ada apa-apanya. sabar, tenang. Masih banyak paku-paku yang akan menghalang jalan kalian. Sabar. Sama. Kuatkan mental. Karena tahu Kuatkan sekali mental. lagi. Mental ini yang paling penting mental. Sama niat. Sama niat. 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 Karena innamal a'malu A'malu binniyat. Oke. Bagus. Masuk. Kalau ada di pesan agamanya. Ya, kalau kata orang masuk Paeko, kalau kita masuk JSIT. Wah, Masuk aja ya. luar biasa, luar biasa. Tepuk dulu. Siap. Oke. Aduh. Ya masuk ya. Terus penasaran juga nih sama abang sama kakaknya. Kan udah tuh ada coba-cobaannya, masalah-masalahnya. Nah sekali apa namanya? Itu kan yang negatifnya ya, atau kayak masa-masa tersulit. Nah sekarang mau nanya nih, apa sih pencapaian yang rasanya tuh paling senang rasanya udah ngelakuin program ini, atau pencapaian apa yang rasanya wah aku seneng nih program ini terjalankan di organisasi OSIS. Oke, untuk program yang paling Meaningful. yang paling meaningful ya. Iya. Kalau buat abang itu adalah Al-Kausar berbagi. Oh. Nah, program ini adalah salah satu program yang kami laksanakan, di mana kita tuh mencoba untuk membuka donasi melalui offline, baik secara offline maupun online. Offline-nya itu kita kumpulkan dari siswa-siswa SMA Al-Kausar, dan online-nya itu kita akan kami kayak menyebarkan poster donasi gitu melalui media sosial untuk teman-teman online di luar sana, dimanapun, bagi mereka yang ingin berdonasi gitu kan, silahkan
Dan itu tuh kita adakan sebelum bulan puasa, Ya, 1 bulan sebelum 1 bulan setengah lebih. 1 bulan setengah sebelum puasa. Nah, itu yang ada di bayangan Abang pada saat itu, ya Allah, kami pada saat itu memang udah berniat untuk mengumpulkan. Setelah kami kumpulkan, kami akan donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di panti asuhan. Pada saat itu memang sudah kami niatkan benar dalam hati, ya Allah, apapun yang terjadi kami mohon bantu kami, ya Allah. Sampai segitunya Abang kan. Nah, buka tuh donasinya kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu kemudian berjalan. Ya Allah, kok masih segini ya gitu. Apa yang kurang, apa lagi yang harus kami lakukan. Nah, pada saat itu muncul tuh bantuan dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi satu Al-Kausar memang pada saat itu menghypekan open donasi itu. Kayaknya satu sekolah Tuh harus mengangkat program itu. Dan akhirnya donasi yang terkumpul pada saat itu totalnya ada 6 juta lebih ya. Itu sangat jauh sekali dari ekspektasi Abang. Luar biasa. Dan yang membuat lebih senangnya lagi adalah pada saat itu kami mengantarkan donasinya ke salah satu panti asuhan yang ada di Rangau ya pada saat itu. Jurong. Jurong ya, Jurong. Jauh banyak. Jauh Apa ya namanya? Jauh main kita. Jauh main, ya. Panti asuhan Darul Aqom. Darul Darul Asal. Insan Darul Insan Darul. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Saya sendiri juga nggak. Iya. Nanti kalau teman-teman mau lihat silahkan cek aja di Instagram SMA ITL. Nggak usah ada kok itu postingannya. Tinggal di bawah ya. Nah, pada saat itu kami pergi ke sana, kami menyerahkan sebagian itu memang duitnya itu memang udah kami belikan, kami jadikan barang. Ya dengan harapan semoga barang itu bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk adik-adik kita di sana. Dan yang membuat Abang tersentuh tuh waktu Abang sana, kami kan nyiapkan snack hadiah-hadiah juga untuk adik-adiknya. Nah pada saat itu kami minta adiknya untuk baca surat An-Naba ya kalau nggak salah pada saat itu. An-Naba. Kemudian anak umur 5 tahun mungkin kira-kira membaca dengan semerdu itu, membaca dengan seluar biasa itu sih yang membuat Abang tersentuh. Ya, ini saya juga ikut ya ke dalam aktivitas ikut ya. Karena dulu saya sempat bergabung di OSIS periodenya Bang Adil. Kayaknya juga teringat ya. Iya, teringat. Saya sendiri yang. Jadi di saat itu, di saat seorang anak itu membacakan surat, setelah itu saking apresiasinya Bang Adil, dia menggendong anak itu, menggendong terus diajak foto bareng. Ya Masih ada loh fotonya. Iya. Masih ada. Masukin Instagram. Oke lah ya. Kayaknya sangat bermakna. Sangat bermakna. Melihat kita membantu teman-teman yang rasanya jauh dari jauh kita dari sekarang. apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini tuh memang tersentuh sekali lah. Apalagi dengan reaksi mereka yang seperti itu luar biasa. Memang Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa. Itu sih. Setelah berbincang-bincang kita cukup lama nih ya Bang, boleh nggak kami dari tim podcast nih minta tips untuk ketua OSIS kita tahun ini, periode selanjutnya ini. Iya. Bagaimana sih cara menjadi ketua dan wakil ketua yang hebat gitu, yang hebat, bisa mencetuskan nama Al-Kausar lah. Meneruskan Meneruskan. perjuangan sebelumnya. Tips and trick gimana Bang Kak? Tips untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mungkin di sini artinya kami tidak sehebat itu. Kami juga siswa-siswi biasa. Mungkin yang berbeda dari kami ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Tapi tipsnya untuk Hilmi sama dia dan untuk adik-adik semua, karena ya sikap itu tidak harus menjadi ketua OSIS, tidak harus menjadi wakil ketua OSIS, tidak harus menjadi OSIS baru bisa jadi bermanfaat. Enggak, semua orang harus punya ini. Iya. Yang pertama,
kita harus ada niat di dalam diri kita. Kenapa nggak bilang niat? Karena kalau misalkan dari awal kita nggak niat nih, kita udah malas, itu pasti dan percayalah, di akhir kita bakal gagal. Ya, karena semua tergantung niat ya. Iya. Awalnya setelah kita ada niat, kita harus gigih. Kalau kita udah niat, kita udah gigih, ditambah kita juga disiplin, baik disiplin waktu, disiplin pakaian, pokoknya apa aja aturan, baik aturan sekolah, aturan agama, orang tua dijalankan, insya Allah lah apa yang kita perbuat akan berguna untuk orang banyak. Walaupun hal kecil, kakak selalu bilang ke adik kakak, ke teman-teman, atau juga ke dia, kakak juga pernah bilang hal kecil aja yang kalian perbuat pasti orang nganggapnya itu sangat bermakna. Percaya tak percaya? Kalau dari Bang Adil sendiri gimana Bang? Kalau abang gini sih, menjadi ketua OSIS bukan berarti kalian menjadi malaikat yang Iya. tak pernah berbuat salah. Benar. Itu intinya. Iya. Setiap manusia itu punya cara khilafnya masing-masing. Iya. Tapi bagaimana kalian coba untuk memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik, itu sih yang lebih utama. Karena kita sebagai pemimpin itu artinya kita sebagai role model. Iya. Kita akan dicontoh, kita akan digugu, kita akan ditiru oleh siapa? Oleh anggota, oleh teman-teman sekolah lainnya. Nah, jadi sebelum kalian menjadi role model, pastikan kalian sudah mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Apa nih yang rasanya kalian kurang? Yuk kita perbaiki dulu. Gitu. Setelah kalian perbaiki, maka insya Allah nanti akan ada jalan-jalan agar apa yang kalian lakukan itu semuanya menjadi baik. Karena sesuatu yang dimulai dengan cara yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Iya. Tak perlu menjadi sempurna untuk menjadi yang berguna. Iya. Iya. Masuk. Oke, yang terakhir nih, sepatah atau berapa kalimat begitu yang bermakna pesan dari kakak itu, bukan untuk OSIS saja, untuk siswa. Atau ini kata-kata motivasi dalam iya. diri kakak yang bisa membuat mereka itu lebih wah gitu Iya. untuk menjalankan jabatannya. Kalimat lah ya. Iya. Kalau kata Kalimat. kalimat. Kata-kata motivasi untuk semangat di OSIS. Kamu OSIS, kamu adalah teman-teman hebat, kamu adalah orang hebat, udah masuk di OSIS, kamu udah menjadi orang hebat. Tetapi untuk OSIS saja nggak cukup, kamu butuh niat, butuh usaha yang lebih, karena banyak orang yang pengen jadi kamu. Maka buktikan kalau kamu tuh lebih hebat daripada dia. Kayak bersyukur gitu. Ya, Harus lebih bersyukur. ya. Kalau Bang Adil, ada nggak Bang? Kalau dari abang ini sih, jangan pernah hiraukan penilaian orang lain. Karena memang kalau menurut abang penilaian terbaik itu diri kita sendiri yang nilai. Iya, benar. Karena orang lain hanya tahu 1% dari kita. Iya. Nah 99%-nya itu diri kita sendiri yang bisa nilai. Jangan pernah menganggap diri kita lemah, karena sesungguhnya ada bakat-bakat yang tersembunyi di baliknya. Itu sih dari abang. Karena abang memang merasakan betul banyak nih teman-teman anggota OSIS dulu tuh, mereka kalau nggak disuruh nggak akan mau bergerak. Tapi setelah abang kasih amanah, setelah abang kasih tanggung jawab, toh buktinya mereka sukses loh dengan apa yang diperintahkan. Artinya apa? Mereka bisa, cuman kadang mereka tuh nggak pede dengan dirinya sendiri. So, just be confident. Keren ya, kisah atau pengalaman dari ketua OSIS periode 2021 dan 2022 Bang Adil dan Kak Bunga. Bagaimana pengalamannya? Terus bagaimana keluh kesahnya, Iya. enak senangnya, Iya. Apalagi Sedih ceritanya. ceritanya. sedihnya. Belum penolakannya lagi. Itu harus dimention Iya. Ya, tolong ya. AGC tahun ini. Ah, ya. Tapi AGC sebelum harus terlaksana. Itu kayaknya harus di highlight, di bold. Di bold, Oh, di bold. Ingat ya. Terima kasih banyak loh ya udah untuk Bang Adil dan Kak Bunga udah mau sharing ke Dia mau kita. sharing ke kita.
Makasih ya udah undang kami. Iya. Kami tunggu bayarannya di belakang ya. Ya, kami juga sebagai host sangat bersyukur lah ya dan mengenali kita bagaimana pengalaman Bang Adil dan Kak Gena. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak. Semoga podcast SMA maju. Amin. Amin. For information apa ya salah. Ini yang perdana ya. Iya, perdana. Ini yang perdana. Tolong dibantu. Oke. Tolong di like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya. Dan terima kasih ya Bang Adil Kak Gena. See you next time.